Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini Pak San akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana sih untuk mendapatkan beasiswa seperti Pak San. Jadi Pak San akan jelaskan dulu beberapa sejarah nih terkait dengan studi Pak San, bahwa Pak San mendapatkan beasiswa di 2011, yaitu beasiswa pemerintah Kabupaten Karawang untuk Putra Karawang. Jadi di sana Pak San selama 4 tahun berkuliah secara gratis, hanya tinggal menanggung beberapa tanggungan di luar dari SKS wajib. Jadi di sana Pak San akan share beberapa tips dan strategi untuk mendapatkan beasiswa. Kuliah itu mahal, itu yang selalu terdengar oleh kita saat kita lulus dari SMA. Dan juga banyak sekali stigma-stigma bahwa saat kita akan berkuliah pastikan harus mempersiapkan dana yang besar. Dan disinilah ada salah satu jalan keluar untuk kita yang memiliki keterbatasan dana. Jadi di 2011 Pak San bertemu dengan banyak pihak dan juga banyak orang yang akhirnya menjelaskan bahwa ternyata banyak sekali kemungkinan dan jalan untuk kita yang keterbatasan dana untuk dapat tetap berkuliah dan belajar seperti orang-orang pada umumnya. Di sini Pak San akan memberikan beberapa tips terkait dengan bagaimana mendapatkan beasiswa atau mengikuti program seleksi beasiswa dan bagaimana kiat-kiat mengikutinya. Baik, langsung saja kita masuk ke tips yang pertama. Siapkan mental kita. Kenapa ini di nomor pertama? Karena terkait dengan perjuangan mendapatkan beasiswa akan sangat banyak juga kemungkinan di dalamnya. Juga akan banyak juga tekanan-tekanan mental di saat kita mengikuti seleksi-seleksi beasiswa tersebut. Dan yang perlu jadi catatan bahwa biasanya program beasiswa akan berbeda dengan program reguler. Bedanya mungkin di 1-2 tes tambahan atau di 1-2 berkas tambahan. Nah, di sini teman-teman harus tahu bahwa saat kita melamar beasiswa, tips dari Pak San, pastikan kita tidak berpatokan atau berharap hanya pada satu program beasiswa saja. Karena beasiswa biasanya bentuknya adalah limited atau biasanya dalam kuota yang tidak terlalu banyak. Jadi kita pun harus memastikan bahwa kita memiliki 1, 2 atau bahkan 3 dan lebih opsi untuk program-program beasiswa yang kita dapat ikuti dan salah satunya bisa kita dapatkan. Nah, di sini di 2011 Pak San bisa sharing bahwa Pak San mengikuti sekitar 7 program beasiswa. Di situ semuanya Pak San ikuti dengan sungguh-sungguh dan Pak San mencoba meyakini bahwa akan 1 dari 7 beasiswa itu yang Pak San dapatkan. Nah, di sini pun teman-teman harus tahu bahwa saat memilih beasiswa pun pastikan juga kita pun berhak untuk memilih jurusan yang tepat dan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan jurusan-jurusan yang mungkin kita juga minati. Di situ pun jangan memaksakan diri untuk memilih beasiswa di jurusan atau di kampus yang memang juga tidak strategis dengan lokasi tempat tinggal kita atau berjauhan dengan rumah kita atau dengan kampung halaman kita dan juga dengan jurusan yang mungkin jauh dengan karakter kita atau minat kita. Tips yang kedua adalah segeralah siapkan berkas-berkas umum. Walaupun kita tidak tahu berkas tambahannya apa atau berkas-berkas dalam setiap beasiswa itu seperti apa, minimal kita ada standar berkas umum yang pasti ada dalam program-program atau persyaratan-persyaratan beasiswa tersebut. Yang pertama adalah yang paling jelas yaitu akte kelahiran, lalu kartu keluarga terkait, lalu juga ada biasanya kartu pelajar, juga KTP orang tua jika kita memang belum berusia 17 tahun, biasanya kita mencantumkannya. Lalu terkait juga dengan jika kita akan mengikuti program beasiswa tapi kita juga belum lulus, biasanya akan diminta untuk SKL atau surat kelulusan sementara, lalu juga surat pengantar dari sekolah, lalu juga terkait dengan kita harus siapkan dengan jelas kontak
email ya, lalu alamat kita harus kita hafal dari sekarang saat kita ingin mengajukan beasiswa, kan akan sering sekali kita ulang-ulang untuk menuliskannya. Lalu juga terkait dengan foto, mungkin foto juga bisa kita mulai minimal agar tidak mendadak atau dibutuhkan saat kita mendadak dan kita belum siap. Akhirnya kita harus persiapkan dari jauh-jauh hari foto-foto, mungkin biasanya foto kita menggunakan seragam SMA jika melamar untuk beasiswa. Nah, di sini pun Pasanul selalu tegaskan bahwa ada beberapa hal dalam beberapa berkas pun kita tidak boleh berlebihan atau tidak harus berlebihan, karena itu pun terkait dengan dana ya. Jadi fotokopi pun biasakan tidak terlalu membuat banyak draft kopian yang akan mungkin terbuang nantinya, dan itu akan sayang sekali karena akan kembali ya, kita akan memulai suatu perjuangan dengan dana minim di awal. Selanjutnya adalah update info dan rajin-rajinlah browsing. Kembali bahwa karena zaman sudah maju, di 2011 pun Pasan sudah merasakan kemajuan internet. Jadi di sana hampir setiap hari Pasan pasti mampir ke warnet untuk update seperti apa sih, atau ada enggak info-info baru terkait dengan beasiswa dari kampus-kampus gitu. Lalu kita selalu coba buka-buka link-link beasiswa, atau kita buka link kampus yang sedang menyelenggarakan PPDB. Dan di sini pun Pasan selalu bilang bahwa tidak hanya skala informasi dalam digital atau internet atau basicnya media, tapi juga kita harus tetap juga meminta informasi kepada sekolah, atau lebih dulu menanyakan kepada sekolah terkait dengan apakah sudah ada pengajuan beasiswa ke sekolah dari kampus-kampus, ataukah sudah ada penawaran-penawaran dari berbagai kampus datang ke sekolah kita. Yang keempat adalah dekati pihak-pihak yang akan terkait dengan perjuangan kita mendapatkan beasiswa. Pasan selalu bilang bahwa yang pertama harus kita dekati ya, kembali lagi adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekati Dia dan perbanyaklah berdoa. Lalu yang kedua adalah orang tua kita, yang pasti restu mereka akan sangat berpengaruh kepada kita. Jadi di sana banyak juga dalam program beasiswa ini terkait dengan kita harus meminta tanda tangan orang tua kita dan persetujuan untuk mengikuti beasiswa ini adalah dengan tanda tangan orang tua kita. Maka dari itu berkomunikasilah dengan orang tua kita sebelum kita akan mengikuti program-program beasiswa tersebut. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan guru BP. Biasanya kalau zaman Pasan dulu kita harus mendekati guru BP, karena biasanya informasi pertama masuk adalah lewat guru BP selain ke kepala sekolah, karena kan kepala sekolah biasanya lebih sibuk. Tapi guru BP kan punya ruangan khusus, biasanya Pasan selalu datang untuk bertanya atau mungkin mendekatkan diri sambil untuk minta motivasi. Lalu yang selanjutnya adalah walas atau wali kelas. Jadi wali kelas juga adalah salah satu orang terpenting untuk kita dekati di saat kita memang serius untuk mendapatkan beasiswa, karena dengan sharing ke wali kelas, dengan wali kelas tahu, kita akan dengan cepat nantinya saat kita mendapatkan informasi beasiswa atau kita akan mengikuti seleksi beasiswa, kita akan dengan cepat dapat feedback dari wali kelas kita terkait dengan berkas atau pengajuan-pengajuan yang butuh bantuan dari guru kita itu. Lalu yang terakhir adalah dekatilah teman-teman yang satu frekuensi dengan kita. Contoh, biasanya kita mengetahui ada beberapa orang yang sudah udah nggak mau kuliah, mau kerja aja, aku mau kuliahnya nanti aja, atau dan lain-lain, atau sudah tidak ada lagi harapan untuk kuliah. Dekatilah teman-teman yang masih memiliki semangat dan motivasi untuk kuliah, apalagi mereka yang memiliki kondisi atau keadaan sama dengan kita atau kekurangan dengan kita, dan mereka masih bersemangat untuk mendapatkan jalan untuk dapat berkuliah. Kelima, yang terakhir adalah perbanyak berlatih dan belajar. Di sini kenapa Pasan bilang berlatih? Karena beberapa hal terkait dengan program beasiswa biasanya seleksinya berupa tes bakat atau interview yang paling umum, lalu juga ada beberapa tes terkait dengan fisik. Dan di situ pun kita harus tahu jurusan apa yang kita akan ambil dan apa yang harus kita perbaiki dalam bentuk materi. Contohnya biasanya bahasa Inggris dan matematik itu yang akan sering keluar ya dalam beberapa jurusan, dan ini umumnya akan selalu ada di beberapa jurusan dan universitas terkemuka. Biasanya jurusan apapun akan menyelenggarakan 2 tes itu terkait dengan matematika dan bahasa Inggris. Lalu terkait juga yang paling sering mengecoh kita juga atau jarang kita persiapkan atau lupa, kita
kita persiapkan adalah terkait dengan materi psikotes. Nah, ini pun bisa dipelajari sekarang banyak sekali di internet terkait dengan materi-materi psikotes. Dan teman-teman juga harus persiapkan sekali terkait dengan materi-materi yang telah teman-teman pelajari saat teman-teman mau ujian akhir sekolah. Nah, sebenarnya juga biasanya akan keluar lagi. Dan yang terakhir materi yang harus teman-teman pelajari adalah terkait dengan pengetahuan umum. Bukan hanya pengetahuan umum terkait dengan kampusnya, tapi juga pengetahuan umum terkait dengan jurusan yang akan teman-teman ambil. Karena biasanya ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kenapa memilih jurusan itu dan apa yang teman-teman ketahui terkait dengan jurusan tersebut. Baik, sekian dari Pasan terkait dengan tips dan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk mendapatkan program beasiswa yang akan kita ikuti. Lalu bagaimana untuk caranya bisa survive dan juga bersemangat, tetap termotivasi untuk dapat berkuliah dengan dana yang minim. Tetap semangat untuk semuanya. PPDB akan segera dimulai dan universitas, institut, dan juga sekolah tinggi sudah mulai gencar untuk menginformasikannya. Pastikan teman-teman adalah salah satu yang beruntung untuk mendapatkan beasiswa dan berkuliah dengan usaha sendiri dari awal. Keep fight semuanya. Sharing terakhir dari Pasan mengikuti beasiswa saat itu adalah Gajah Tunggal University di Tangerang. Ya, Pasan juga tidak terlalu hafal, tapi Pasan apply itu lewat guru BP Pasan karena informasinya langsung ke sekolah. Saat itu coba apply dan tinggal menunggu tes. Tapi Pasan saat itu pun tidak melanjutkannya karena terkendala dengan biaya juga harus ke sana. Ya. Dan padahal itu beasiswa yang lumayan karena saat kita mengikuti beasiswa itu kita juga akan langsung nantinya masuk ke dalam draft calon karyawan tetap nanti di sana di perusahaannya. Dan belum rezeki Pasan ikut lagi beasiswa Paramadina Fellowship saat itu. Di Paramadina Fellowship pun itu di Jakarta. Pasan apply lewat dulu esai, jadi mengirimkan esai. Jadi Pasan tahu informasinya di Facebook, mengirimkan esai. Pasan coba lebih lama di warnet dan mengerjakan esainya karena saat itu Pasan pun belum punya komputer, dan langsung dikirim dan alhamdulillah masuk ke beberapa tahap sampai Pasan harus mengikuti tes interview dan bakat di Bandung. Saat itu di Hotel Banana Inn, penuh kenangan walaupun saat itu pun Pasan gagal karena kembali ya belum rezeki. Lalu di beasiswa yang ketiga Pasan ikuti yaitu bidik misi dari pemerintah. Itu pun harus atas rekomendasi sekolah. Maka dari itu rajin-rajinlah ke guru BP. Dan di sana mengikutinya Pasan sampai ke Bandung dan tes di sana. Alhamdulillah belum rezeki juga. Di sana Pasan daftar di UPI dan Unpad. Pasan karena beberapa kendala persyaratan. Dan di sana pun kembali ya kita benar-benar harus tahu banget sih apa syarat yang mungkin akan mengganggu kita atau mengganjal kita dalam beasiswa tersebut. Ya saat itu ya ada beberapa syarat lah dari orang tua yang mungkin tidak bisa mengikuti program itu. Dan akhirnya belum rezeki. Di beasiswa yang keempat Pasan mengikuti juga beasiswa yaitu beasiswa perintis dari ITB. Ini channel link ke beasiswa bidik misi, tapi di sana Pasan alhamdulillah menjadi perwakilan sekolah, lalu menjadi perwakilan Kabupaten Karawang, masuk di kalau nggak salah 5 besar saat itu dan berkumpul di Bandung untuk karantina selama 2 pekan. Alhamdulillah di sana banyak sekali ilmu walaupun pada akhirnya Pasan gagal di proses akhir atau tahap akhir dalam seleksi bidik misinya. Lalu yang selanjutnya adalah LP3I. Pasan sempat juga ikut dengan beberapa siswa yang juga channelnya dari sekolah. Kita berangkat dijemput bahkan ke sekolah, lalu kita berangkat ke LP3I di Cikarang. Saat itu kita kunjungan sampai kita belajar di sana beberapa hal, diberikan orientasi kampus seperti apa, lalu kita diberikan pemahaman terkait dengan bagaimana nantinya untuk mendapatkan beasiswa di LP3I. Qadarullah Pasan juga cenderung di sana belum ada jurusan yang Pasan minati. Di sana pun Pasan lepas. Lalu yang ke-5 terkait dengan beasiswa STIE Ekuitas di Bandung. Alhamdulillah itu juga apply dari sekolah. Kita berikan persyaratan-persyaratan, lalu kita ikuti tesnya. Alhamdulillah Pasan lulus di sana. Jadi udah ada satu
kampus swasta saat itu atau sekolah tinggi swasta yang Pasan pegang nih, bisa insya Allah kuliah. Walaupun di Bandung nih gimana ya, nanti kita cerita lagi. Lalu yang terakhir adalah beasiswa Putra Karawang ya. Nah ini beasiswanya sederhana sekali, hanya untuk anak-anak yang lahir di Karawang dan memiliki KTP orang tua di Karawang juga. Dan di sana Pasan bersaing dengan putra pribumi semua. Qadarullah Pasan di sana kembali ya, planning Allah akan lebih nyata. Di sana Pasan mendaftarkan untuk jurusan komunikasi dan Pasan lulus di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah di sini pun Pasan berikan lagi pemahaman ke teman-teman bahwa teknis lapangan kita nggak akan tahu seperti apa ya. Sebaik apapun kita berencana, rencana Allah yang paling baik. Di sana berarti tinggal 2 dari beberapa beasiswa tersebut yang Pasan lulus, yaitu Qadarullah di STI Ekuitas Bandung dan beasiswa Putra Karawang di Unsika. Dan alhamdulillah Pasan ambil dengan bismillah menjadi guru akhirnya dengan titel Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sekian dari Pasan, semoga dapat sedikit menjawab pertanyaan teman-teman. Jangan lupa jika masih ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi di channel ini di kolom komentar, atau hubungi Pasan langsung lewat kontak seperti biasa. Atau mungkin teman-teman ingin berbagi kesan atau pengalaman juga, silahkan Pasan tunggu di kolom komentar. Request juga Pasan tunggu. Semoga nanti masih akan banyak lagi request dari teman-teman yang membuat Pasan lebih semangat lagi membuat video selanjutnya. Pasan cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata dan masih kaku dalam berbicara. Kembali lagi, setiap hal yang akan terjadi di depan adalah apa yang kita rencanakan dan pikirkan, tapi dengan bumbu terbaik dari Allah yang akan membuat kita lebih memaknai kehidupan. Sekian dari Pasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.